Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau ngajak ngobrol sama teman-teman tentang salah satu hal pahit yang kita tuh harus akui gitu ya di dalam kasus misalnya kalian sebagai korban NPD gitu ya. Jadi mungkin saya akan ngomongnya agak muter-muter gitu ya, karena ini sebenarnya nggak ada direncanakan untuk dibuat video ini. Tetapi saya berpikir ini harus dibikin gitu ya, karena bagaimanapun juga ini kenyataan yang kita harus hadapi gitu ya, kalau ini memang terjadi. Jadi gini guys ya, saya tuh kan pernah ya bikin video ini gitu ya, bagaimana saya bilang bahwa teman-teman apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, kekecewaan apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, bagaimana sengsaranya kalian sebagai korban NPD, jangan mau kalah, jangan mau merubah kalian untuk menjadi jahat atau menjadi seorang NPD gitu ya. Tetapi ini bukan berarti kita bersedia untuk terus dimanipulasi oleh si NPD. Bukan berarti kita terus mau jadi korban dari seorang NPD. Bukan itu maksudnya. Jadi perlu banyak kalian belajar tentang apa itu NPD, sehingga kalian bisa merubah diri kalian dari seorang korban menjadi bukan korban lain. Ini teman-teman pasti ngerti maksud saya. Nah, dari sini saya akan bicarakan satu topik lagi. Jadi gini guys ya, mungkin banyak ya dari teman-teman atau kalian para korban NPD itu, kalian tuh pengen cari bantuan dari orang lain atas kondisi yang kalian alami. Kalian mencari pendapat lain dari orang lain gitu ya, mencari jalan keluar lah dari abuse yang kalian terima, yang kalian nggak ngerti gitu apa yang kalian alami gitu ya sebagai korban NPD. Banyak dari orang-orang yang mungkin nggak tahu tentang apa itu NPD gitu ya. Banyak mungkin orang-orang yang akan memberikan advice atau saran dengan berkata begini, kamu harus sabar, kamu harus merubah diri kamu menjadi lebih baik. Kalau kamu baik, pada akhirnya orang sekitar kamu akan memperlakukan kamu dengan baik. Kan gitu. Pasti pernah dengar kayak gitu ya. Atau misalnya kasusnya di keluarga disfungsional gitu. Misalnya dibilang bahwa kamu sabar aja kalau kamu terus berlaku dengan tulus, turut dengan keluarga kamu. Pada akhirnya orang tua kamu atau keluarga saudara-saudara kamu akan sadar dengan itu dan memahami kamu, dan mereka akan berubah menjadi orang yang lebih mengasihi kamu. Atau misalnya kasusnya menikah dengan seorang NPD gitu misalnya ya. Bagaimanapun juga dia itu pasangan kamu, bagaimanapun juga itu keluarga kamu gitu ya. Ya hal-hal seperti itu teman-teman pasti ngerti gitu apa yang dikatakan orang kepada kalian gitu ya ketika kalian minta saran gitu ya. Saya nggak akan bilang saran-saran itu salah gitu ya, maksudnya itu saran-saran yang baik lah di dalam kehidupan kita. Kita tahu gitu ya bahwa menjadi baik itu ya baik aja gitu ya. Tetapi ada satu hal yang orang-orang itu nggak tahu gitu ya, bahwa saran-saran ini bisa dilakukan, bisa berjalan ketika kondisinya itu normal. Ketika kalian misalnya berhubungan dengan orang-orang yang punya empati, orang-orang yang punya kesadaran diri, orang-orang yang normal lah kita bilangnya, saran-saran ini tuh bisa dilakukan, gitu ya. Tetapi masalahnya, ini nggak bisa dilakukan kepada seorang NPD. Kenapa? Karena NPD itu nggak normal. Namanya aja personality disorder. Disorder itu kan artinya gangguan, artinya tidak normal. Jadi saran-saran seperti itu tidak bisa diterapkan kepada seorang NPD, gitu ya. Kita akan langsung ke contoh jadi lebih jelas gitu ya. Misalnya nih, anak dari sebuah keluarga disfungsional, anak scapegoat deh gitu ya. Dibilang bahwa kamu tuh bagaimanapun juga harus sabar, itu keluarga kamu gitu ya, orang tua kamu gitu ya. Dia melakukan itu gitu. Apakah dia akan mendapatkan yang dia harapkan itu? Pasti yang ngalamin tahu gitu bahwa seumur hidup mungkin anak-anak scapegoat itu harus mengorbankan kehidupan dia, direndahkan seumur hidup dia, nggak punya kehidupan dia sendiri gitu ya, dan keluarga yang memperlakukan dia itu nggak pernah berubah kayak gitu. Misalnya kalau kalian misalnya berteman dengan seorang NPD, kalian mencoba merubah diri kalian menjadi baik, membiarkan diri kalian dimanipulasi, nggak akan selesai. NPD itu nggak akan berhenti sampai dia dapetin semua yang dia mau, dan dia nggak akan nyesel, dan dia nggak akan merasa nggak enak hati karena itu. Kalian misalnya yang menikah dengan seorang NPD gitu misalnya ya,
stick dengan pemahaman bahwa ya udah bagaimanapun dia pasangan saya harus nurut sama dia keluarga saya gitu ya. Dia pasti suatu hari akan berubah. Saya nggak akan bilang ini nggak mungkin terjadi, tetapi dalam realitanya teman-teman yang ngalamin ini pasti tahu gitu. Mereka tuh nggak akan pernah berhenti mengambil dari kalian, nggak akan berhenti menjadikan kalian korban. Mereka nggak akan pernah sadar, kemungkinan besar gitu ya. Mereka akan terus mengambil dari kalian lah, entah berselingkuh dengan kalian lah, menelantarkan kalian. Mereka akan melakukan terus. Kenapa? Karena mereka tuh NPD. NPD itu nggak akan pernah sadar. Kemungkinan besarnya mereka tuh nggak akan pernah sadar. Itulah mengapa saran-saran yang ada di kehidupan normal, gitu ya, itu nggak akan bisa diterapkan ketika kalian berhadapan dengan seorang NPD. Yang susahnya, kebanyakan orang-orang itu nggak tahu, gitu ya. Orang-orang yang nggak pernah bersinggungan dengan NPD itu nggak tahu. Itulah kenapa misalnya saya bikin channel ini, gitu ya. Untuk memberi edukasi, gitu ya. Untuk menyadarkan bahwa kita nggak bisa pakai logika normal ketika berhadapan dengan sesuatu yang nggak normal. Dan mungkin juga banyak channel-channel lain, gitu ya. Channel-channel luar negeri juga mungkin, gitu ya. Yang memberi edukasi tentang NPD, karena mereka juga tahu bahwa korban-korban NPD ini nggak bisa dikasih saran-saran yang normal. Karena itu nggak akan berhasil di dalam kehidupannya mereka. Gitu ya. Pada akhirnya, semuanya akan sampai ke satu kesimpulan, gitu ya, yang saya mau teman-teman ingat. Yang menjalani kehidupan kalian itu kalian, gitu ya. Kalian yang paling tahu tentang apa yang terjadi kepada diri kalian. Orang lain bisa saja kasih semua saran yang kelihatannya baik, dan mungkin mereka memang bermaksud baik, tetapi pada akhirnya keputusan itu ada di tangan kalian. Kalian yang menjalani, kalian yang paling tahu tentang apa yang terjadi pada kehidupan kalian. Percayalah kepada diri kalian untuk mengambil keputusan-keputusan yang menurut kalian paling baik di dalam kehidupan kalian. Oke guys, itu aja yang saya mau bagikan di video ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.